netizen kalah dari seorang yang membuat logo Nickelodeon. Siapa namanya ya pas itu ya? Gue lupa siapa nama dari si pembuat logo Nickelodeon ini. Tapi gue lihat-lihat lagi di Google Maps, taman bermainnya Little Saint James itu bener-bener nggak ada apapun, kayak apa ya, tertutup gitu ya. Karena itu rahasia banget guys. Apalagi pulaunya sekarang nggak tahu ya. Sekarang pulaunya udah terbuka atau masih tertutup ya. Banyak banget itu ya langganan-langganan televisi berbayar, yang televisi berbayar tuh kita kalau semisal berbayar, mereka seolah-olah pengen melihat kartun yang kalau sekarang masih masa kecil tuh asik-asik aja gitu, asik-asik aja, nggak ngeh kalau itu bener-bener LGBT gitu. Ini Cryptal Project. Halo masyarakat Indonesia semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana kabarnya kalian semuanya, apapun keadaannya saat ini? Oke, gue di sini mau membahas tentang konspirasi pulau pedofil dengan logo Nickelodeon yang ada pada saat tahun-tahun kemarin. Jadi ini adalah konten teori konspirasi yang dimana ini adalah ilmu cocoklogi ya, yang memungkinkan antara perpaduan rasa kesamaan tetapi dibantah karena ini tidak melalui fakta. Karena kalau nantinya fakta, gue bakalan diparani. nggak gitu juga ya. Ini intinya sistemnya tuh konten kita di sini tuh teori konspirasi aja. Oke, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe untuk kali ini. Dan kita akan membahasnya. Enjoy, selamat mendengarkan. Oke. Logo terbaru 2023 itu mirip banget kayak pulau The Little Saint James milik Jeffrey Epstein. Dan di sini gue berpikir kalau wah iya juga ya, kalau logo Nickelodeon nih, kalian bisa lihat di situ dengan kita bandingkan dengan pulau Little Saint James ya, itu benar-benar mirip. Mungkin yang merasa mereka itu terbantahkan karena di bagian percikan-percikannya itu tidak mirip dengan udara yang ada di pulau Little Saint James itu yang dari Jeffrey Epstein. Di sini salah satu hal yang menurut mereka aneh itu mengatakan kalau pulau ini mirip dengan pulau peristirahat yang terkenal, yaitu Little Saint James yang sebelumnya dimiliki oleh pemodal yang telah meninggal dan pelaku kejahatan seksual terpidana, yaitu Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein ini dikenal sebagai salah satu tokoh miliarder ya, triliuner atau kuadrilioner. Di situ dia membeli pulau, mengakuisisi pulau The Little Saint James untuk peristirahatan mereka. Dan saat ini The Little Saint James itu banyak sekali diistirahatkan, maksudnya banyak sekali dikunjungi oleh para miliuner dan orang kaya lainnya, yaitu pengusaha atau yang lainnya. Bahkan kayak yang punya perusahaan itu pun ya, CEO, founder atau yang lainnya itu masuk ke dalam ritual di pulau Little Saint James. Dan di situ, di tengah kehebohannya, para detektif media sosial atau bisa disebut sebagai netizen gitu ya. Netizen ini menyelaraskan logo Nickelodeon dengan pemandangan udara Little Saint James, mengubah dan memanipulasi lambang dengan kontur pulau. Kalian pasti mungkin belum ngerti ya, kontur itu apa ya. Gua kasih tahu. Kontur itu garis khayalan, garis khayalan yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama, maksudnya ketinggian yang sama di atas bidang referensi yang digunakan untuk menggambar bentuk dan relief permukaan bumi pada peta. Maksudnya kayak gini, kontur pada pulau itu memang bagi kita itu garis khayalan. Sama aja kayak kita membuat peta tuh pasti ada modifikasi sedikit lah gitu ya, buat manipulasi gitu. itu bisa jadi, bro. Jangan salah lagi, sekarang yang namanya logo tuh sekarang banyak banget ya, hampir mirip dengan salah satu apa gitu ya, mungkin ya itu terjadi. Tapi mereka mengatakan bahwa ini adalah ilmu cocoklogi, ilmu di mana kita tidak boleh mengatakan bahwa itu fakta, kita tidak boleh mengatakan itu asli. Karena apa? Kalau kita mengatakan asli, mereka bakalan tidak terima, karena pihak yang membuat itu mereka sendiri, bukan kita cuman mencocoklogikan aja ya. Oh iya, ini sama kayak ini gitu.
Jadi gua kasih tahu lagi, dunia konspirasi atau dunia cocokologi itu tidak boleh tidak boleh dipasin, maksudnya tidak boleh diwajibkan kalau itu adalah fakta. Tahu kenapa? Kalau semisal nih gue ngomongin ini, kalau bener-bener gue udah menemukan satu fakta sisi gelap yang ada di perusahaan Nick Clayton dan Pulau Little Saint James itu, ya tahu sendirilah, video ini bakalan ke take down dan video ini bakalan tidak berguna lagi. Karena apa? Karena gue mengungkap semua sisi gelap yang ada di sana. Tapi ini berdasarkan cocokologinya aja. Jadi mohon maaf kalau misalnya kemungkinan gua ada salah satu perkataan yang benar, karena ini juga belum sampai selesai ya. Dari 2024 bahkan 2023, 2024 yang kemarin-kemarin aja, sekarang masih dicocoklogikan lagi gitu. Sekarang masih mungkin kalian memang teralihkan isunya dengan berita-berita yang saat ini sedang viral gitu. Padahal banyak loh berita yang sedang viral, bukan cuman itu doang gitu. Oke, jadi tadi ya, kontur itu garis khayalan yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian. Maksudnya tuh kayak gini, lu tuh bisa aja menambahkan titik-titik tersebut karena untuk memanipulasi bahwa itu tidak sama. Tuh bedanya tuh. Kayak semisal ini nih, benda kecil yang mungkin kita tidak lihat itu bakalan berbeda. Kayak hal sepele aja itu bisa dibesar-besarkan kayak gitu coy. Tapi antara The Little Saint James dengan logo Nick Clayton itu dibantah, lemah ya, buktinya itu lemah. Netizen kalah dari seorang yang membuat logo Nick Clayton. Siapa namanya ya pas itu ya, gue lupa siapa nama dari si pembuat logo Nick Clayton ini. Ntar gue kasih tahu dulu. Di situ lemah dan teori itu terbantahkan. Jadi pada saat 2023 itu sudah sudah kicep, udah nggak ada apapun itu, udah nggak ada pembahasan tentang logo Nick Clayton dengan Pulau Little Saint James, karena mereka belum mengetahui sisi gelap yang ada di kantor Nick Clayton. Nah, di sini nih Sabrina Kaluori, Wakil Presiden Eksekutif Pemasaran Anak dan Keluarga, berkomentar bahwa ini melambangkan penghormatan sejarah panjang jaringan tersebut. Splak kembali. Begitu pula humor yang kurang ajar dan tak terduga yang telah menciptakan generasi Nick Kids termasuk saya sendiri. Itu kata Kaluori ya. Itu kata Kaluori, bukan kata gue ya. Itu kan gue juga baca di skrip bahwa Sabrina Kaluori sebagai Wapres Eksekutif Pemasaran Anak dan Keluarga itu berkomentar seperti itu. Dan mereka mengatakan gak ada garis besarnya logo Nick Clayton sekarang ada hubungannya dengan Pulau Little Saint James. Tapi di sini nih benar-benar terbantahkan. Yang pertama nih dari scan film bukan film ya, animasi SpongeBob SquarePants, yang dimana SpongeBob itu punya SIM kendaraan. Dan ada salah satu netizen, bukan netizen sih, dan ada salah satu kreator X Twitter. Sekarang kan X ya, dulu Twitter. Ya, bacanya gimana ya? X apa Twitter nih ya? Twitter aja ya. Oke, salah satu kreator Twitter itu membantahkan netizen yang ngalah gitu, yang udah kalah dalam bukti ya. Karena ini ada salah satu kreator nih. Nih buktinya. SIM dari SpongeBob itu mengatakan bahwa SIM kartu kayak taman bermain di Pulau Little Saint James. Tapi gua lihat lagi di Google Maps, taman bermainnya Little Saint James itu bener-bener nggak ada apapun, kayak tertutup gitu ya. Karena itu rahasia banget guys. Apalagi pulaunya sekarang nggak tahu ya. Sekarang pulaunya udah terbuka atau masih tertutup ya. Dan di situ kalau kalian tahu ya, itu dijuluki sebagai pulau pedofil. Karena apa? Karena pada saat Pulau Little Saint James yang diakuisisi oleh Jeffrey Epstein itu dijuluki sebagai pulau pedofil karena Jeffrey Epstein ini menjual anak-anak di bawah umur untuk bahan seks gitu. Ngeri kan? Ngeri banget anjir. Itu bahkan ya masih di bawah umur aja mereka tuh bener-bener nafsu gitu.
itu buat penjualan, bahwa Jeffrey Epstein ini menguntungkan dirinya dengan penjualan tersebut. Kayaknya diculik sih. Itu bisa jadi diculik. Dan di acara Quiet on Set The Dark Side of Kids TV, Drake Bell yang membintangi The Amanda Show dan Drake and Josh, ia menuduh, ini tuduhan kalau kerja di bawah pimpinan Dan Snyder. Nah, ini gue mau tanya, gue mau ngomongin nih tentang si Dan Snyder ini. Dan Snyder ini dulu pimpinan apa ya, dulu apa ya namanya? Gua nggak tahu, bukan nggak tahu, gua lupa. Dia itu sebagai apa dulu? Intinya mimpin di perusahaan Nickelodeon. Bahwa pimpinannya dia itu toksik semua. Apalagi perlakuan aneh yang membuat kita semakin kaget gitu. Apa? Mendukung LGBT. Itu dari 1979 semenjak peluncurannya Nickelodeon sampai saat ini, itu benar-benar Nickelodeon itu mendukung penuh. Kalau gua ngomong mendukung penuh berarti dari awal sampai akhir ini pun ya masih tetap dia dia membawa unsur LGBT. Banyak lah ya, gua nggak bisa ngasih tahu animasi apa aja yang ada di Nickelodeon itu yang ambigu banget. Itu banyak sebenarnya, cuman gue nggak bisa ngasih tahu karena gue juga nggak nonton semuanya. Gue cuma nonton SpongeBob SquarePants aja kalau yang Nickelodeon. Tapi banyak ya animasi lu cari aja animasi yang ambigu, animasi yang mendukung LGBT di Nickelodeon. Gue bakalan cari di sini ya, kalian tinggal lihat aja di sini. Aduh, mati lagi. Oke. And action. Dah, gua bakalan cari di sini ya. Oke, di sini gua bakalan cari animasi Nickelodeon yang LGBT. Nah, di sini ada ya, nggak tahu nama animasinya. The Loud House pertama kali tayang pada bulan Mei. Serial kartun di channel Nickelodeon ini menceritakan tentang petualangan dengan Cole Loud, seorang anak lelaki satu-satunya di keluarga dengan 10 saudari. Dalam episode Overnight Success yang ditayangkan Rabu kemarin, serial ini pertama kalinya menampilkan tokoh pasangan gay. What the fuck? Itu ya. Jadi, tanpa kalian sadari, kita menonton TV yang Nickelodeon itu, yang buatannya Nickelodeon itu bener-bener gue baru sadar sekarang ya. Gue baru sadar, dari kecil juga gue suka banget nih nonton. Aduh, enak banget ya nonton film kartun lagi makan, terus habis makan, terus lagi tiduran, rebahan atau apa gitu ya. Itu dulu banget lagi kecil, gue nggak ngerti apa-apa kalau film kartun ini bisa aja mengundang pornografi dan juga LGBT. Tetapi kenapa di Indonesia itu KPI kecolongan gitu. Kecolongan jadinya mereka benar-benar mau menayangkan ini. Apalagi kalau kalian tahu sekarang ada televisi yang digitalnya itu banyak banget channel yang bukan di Indonesia doang, luar negeri itu bahkan bisa masuk ke stasiun kita dengan TV Smart ya. Smart TV itu kan kita bisa milih bebas ya. Yang langganan tahu nggak itu parabola yang langganannya setiap misal kita langganan channel anak ada Nickelodeon, TM atau yang lainnya itu ya. Banyak banget itu ya langganan televisi berbayar. Yang televisi berbayar tuh kita kalau misal berbayar mereka seolah-olah pengen melihat kartun yang kalau sekarang masih masa kecil tuh asik-asik aja gitu, nggak ngeh kalau itu bener-bener LGBT gitu, nggak ngeh gitu. Nah, tokoh pasangan gay namanya itu Harold dan Howard. Dari namanya aja udah cowok semua nih.
dengan Wayne Brady dan Michael McDonald. Wah, McDonald. Wah, ini cocok logi lagi nih. Michael McDonald ini benar-benar kah? Ini mohon maaf, gua masuk ke website pelangi tapi memang fakta ya. Ini fakta, tapi gua nggak mau ngomong fakta, nggak mau konspirasi aja ya. Ini cocok logi aja. Pasangan gay yang juga berbeda ras ini merupakan orang tua dari sahabat dari Lincoln, Clyde McBride. Dalam tayangan tersebut, kemunculan pasangan gay muncul ketika Clyde diantar oleh kedua orang tuanya ke rumah Lincoln untuk menginap. Ini yang mendukung. Ada lagi ini, Clayton akui SpongeBob dari komunitas LGBT. Wah, gila, sumpah. Ini gue baru ngerti, sama sekali baru ngerti. Tetapi mohon maaf ya. Mohon maaf. Kesimpulan dari gue, akhir video dari gue saat ini. Di sini gue nggak menuduh Nick Clayton, mohon maaf. Sekali lagi. Di sini gue nggak mau menuduh kalau Nick Clayton itu salah. Gue nggak mau. Gue nggak mau ikut-ikutan terseret dalam hal apapun itu. Apalagi sampai ke didengar sama semua orang. Gue nggak mau menyalahkan Nick Clayton itu salah. Intinya ini adalah ilmu cocoklogi yang dimana kalian harus berpikir. Ilmu cocoklogi itu tidak boleh dinyatakan fakta, karena ilmu cocoklogi itu cuman mencocoklogikan, bukan sekedar mencari tahu. Kalau mau mencari tahu jangan di website. Kalau mau mencari tahu langsung ke sononya. Kalau gue kan di sini mencari website ke dalam-dalamnya. Itu makanya namanya detektif sosial media. Udah sampai situ saja kesimpulan dari gue untuk akhir video ini. Di sini gue nggak mau menyalahkan tentang Nick Clayton. Teruslah kalian kalau pengen nonton ya, masih mau nonton channel anak-anak ya nggak apa-apa. Seenggaknya kalau ada yang ambigu atau yang mungkin jelek itu diganti ya, kita ganti yang positif gitu ya. Sekarang kan kita tahu ya, siaran televisi itu masuk beberapa aja kecolongan gitu aja. KPI juga, bahkan film horor aja masih ditayangin yang katanya 18 plus itu masih ada aja masih ada aja orang yang di bawah 18 itu masih tetap nonton. Film horor banyak sekali yang sekarang tuh berurusan dengan agama dan juga berurusan dengan keluarga. Maka dari itu kita memang harus benar-benar memilih tontonan yang sesuai dengan usia. Karena kalau kita tidak menonton dengan yang tidak seusia itu bisa jatuhnya kecanduan. Itu doang sih. Seperti mungkin ya anak-anak tiba-tiba nonton apa gitu. Anak-anak tiba-tiba nonton sinetron, kecanduan, udah dia bakalan hidupnya dramatis kayak yang ada di drama. Intinya apapun itu yang kita tonton pasti bakalan dilakuin di dunia nyata. Kalau apa ya kalau nggak ini ya, kalau nggak bisa terkontrol ya kayak gitu ya. Kayak di sini gue nggak bisa nyalahin, tetap aja kalian boleh nonton, karena kalau gue nyalahin pasti ujung-ujungnya bakalan bangkrut. Nah, sampai situ saja. Kita akan kembali lagi di teori konspirasi selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe.